Hai adik-adik. Hai. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa pasti ya. Ya, kakak berharap adik-adik dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat untuk melaksanakan ibadah persekutuan teruna. Kakak harap adik-adik masih dalam kondisi yang luar biasa sehat. Dan meskipun kita saat ini masih melaksanakan ibadah persekutuan teruna di rumah masing-masing, tapi adik-adik tetap semangat dan untuk melaksanakan ibadah persekutuan kita pada hari ini. Amin. Ya adik-adik, sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk kita bersama-sama menyanyikan Mars Persekutuan Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Ya adik-adik, kita akan mulai ibadah persekutuan teruna kita pada hari ini. Sebelumnya kakak akan pimpin kita dalam berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa selalu menyertai kami sampai pada saat hari ini ya Tuhan. Meskipun dalam kondisi dan keadaan kami yang masih beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah persekutuan teruna pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal hingga berakhir, boleh berjalan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur. Dan pembacaan Mazmur kita minggu ini terdapat di dalam Mazmur pasal 38 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-23. Ya sekali lagi kakak ulangi adik-adik, di dalam Mazmur pasal 38 ayat 14 hingga ayat yang ke-23. Kalau kita sudah mendapatkannya, kita akan membaca secara bersama-sama. Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tidak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku, jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengakui kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya, banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik, mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku.
masuk dalam doa firman, terlebih dahulu adik-adik mempersiapkan pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang terambil dari Keluaran 7 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-13. Kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka, mari kita satu di dalam doa kita. Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu mengucap syukur banyak terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan Tuhan, tuntunan serta bimbingan Tuhan dalam kehidupan kami. Terkhusus ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami ya Tuhan, anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami dan anak-anak teruna untuk dapat memahami setiap berita firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mulai ibadah kami, kiranya Tuhan tetap memberkati. Amin. Ya adik-adik, kita masuk dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 7 ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Kita bacanya bersama-sama ya adik-adik. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firman, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, Minggu 19 April 2020 adalah Tuhan bekerja dengan cara ajaib. Kakak ulangi sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Ya adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab yang terambil dari Keluaran 7 ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Dalam pembacaan ini menceritakan tentang Musa dan Harun untuk kedua kalinya menghadap Firaun. Nah adik-adik, sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan. Adapun tujuan dari kedatangan Harun dan Musa ke Firaun adalah mereka ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan yang ada di Mesir. Nah adik-adik, mereka pada saat itu ketika Harun dan Musa datang ke Mesir, mereka tidak hanya untuk datang membawa tangan kosong, tetapi mereka dibekali oleh Tuhan seperti adik-adik baca pada ayatnya yang kita sudah baca tadi, adalah dilengkapi dengan tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Nah maksudnya di sini adalah ketika dibekali itu untuk memperlihatkan mujizat Tuhan kepada Firaun. Nah pada saat ketika diperlihatkan oleh Musa dan Harun, ketika tongkat itu berubah menjadi ular, itu tidak membuat Harun merasa itu sebagai mujizat Tuhan. Dia malah memanggil ahli-ahli atau dia memanggil orang-orang pintar untuk berbuat demikian serupa dengan apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Adik-adik bisa membaca pada ayat yang ke-11. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Nah adik-adik, tetapi pada saat itu mereka memang dapat merubah tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat-tongkat itu malah ditelan oleh tongkat yang dibawa oleh Harun. Nah adik-adik, dari peristiwa ini kepada Harun hendak diberitahukan bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Tuhan Allah yang empunya kuasa. Nah adik-adik, Tuhan mampu bekerja dengan ajaib guna membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah adik-adik, pada saat itu ketika Firaun masih mengeras hatinya dan dia tidak mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, maka pada saat itu Tuhan akan mendatangkan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Agar apa adik-adik? Agar pada saat itu Firaun merasakan betapa Tuhan mampu bekerja dengan cara yang ajaib untuk membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir.
Iya adik-adik, dalam perikop pembacaan kita pada pagi hari ini dan renungan pada pagi hari ini mau mengingatkan kepada kita adik-adik teruna dan kakak layan juga bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara dan perbuatan dapat dilakukan oleh Tuhan. Makanya adik-adik, ketika dalam kehidupan kita tahu Tuhan dapat bekerja dengan ajaib dalam kehidupan kita, dalam segala perkara kita. Ketika kita mau berusaha, ketika kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, ketika kita mau datang berdoa kepada Tuhan, apapun rintangan dan tantangan dan pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kakak yakin dan percaya Tuhan dapat menolong kita ketika kita mau berserah kepada Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, kami mengucap syukur, banyak terima kasih atas penyertaan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu dapat melaksanakan ibadah Pelkat Teruna. Berkati adik-adik teruna yang ada di rumah, dan berkati juga keluarga mereka. Kiranya Tuhan memberkati dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka sepanjang hari ini, bahkan untuk seminggu ke depannya. Tuhan, kami juga mau berdoa buat situasi yang saat ini ya Tuhan. Dalam keadaan yang seperti ini, kiranya kami tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, ibadah persekutuan teruna kita pada hari ini telah selesai. Kakak mengucapkan terima kasih karena adik-adik sudah mau mengikuti ibadah persekutuan dari awal sampai berakhirnya. Sampai bertemu kembali di ibadah Pelkat PT selanjutnya. Tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.